Dipersembahkan oleh Ya, pemirsa, pernahkah terpikir betapa luar biasanya Indonesia dapat tumbuh dan berkembang jika semua data yang kita miliki dapat berbicara dalam satu bahasa yang seragam dan terintegrasi? Ya, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang lebih mendalam tentunya terkait dengan Pusat Data Nasional atau PDN dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. PDN bukan hanya tentunya sekedar simpanan data semata, melainkan menjadi pintu menuju integrasi data dan yang memberdayakan kebijakan yang lebih cerdas menuju kemajuan Indonesia yang adil dan merata. Bersama saya Eliza Hasan, kita akan berbincang tentang satu data untuk kemajuan pembangunan dalam 60 Minute with Kementerian Kominfo. dipersembahkan oleh Baik, telah hadir tentunya kali ini bersama saya dua orang profesional yang tentunya paham betul terkait dengan data-data di Indonesia ini. Sudah hadir Profesor Dr. Haria Damar Widi Putra, Guru Besar FTI Perbanas, dan juga Hendra Surya Kusuma, Ketua Umum Indonesia Data Center Provider Organization ID Pro. Terima kasih Prof dan juga Mas Hendra telah bergabung sama kami. Sama-sama Mbak, dengan senang hati. Oke, tadi pas di awal pernahkah terpikir bahwa kita punya satu data? Saya iya mikir juga ya, selama ini kita punya nggak ya terkait dengan satu data untuk indah juga nih kalau kita punya satu data untuk ke semua akses, kayaknya keren ya kalau Indonesia punya seperti itu. Tapi ini mungkin pertanyaan langsung ke Prof. Prof, ini kan sebenarnya kita punya mimpi itu. Apalagi sejak diterbitkan terkait dengan Perpres 1 Data Indonesia pada tahun 2019. Artinya kita punya menuju ke sana. Di 2019 ini bagaimana Anda melihat bahwa dampak dari Perpres itu setelah dihasilkan dalam kita mengatakan memajukan pengelolaan data di Indonesia? Seberapa besar dampaknya? Oke, baik. Jadi begini Mbak Eliza, Perpres itu Perpres 39 2019 ya, tentang Satu Data Indonesia itu sebetulnya memang mengatur tata kelola tentang data gitu. Gimana sih data itu harus dikelola sebetulnya. Nah ini kan kalau saya sebenarnya melihat kan harusnya sih idealnya Perpres seperti ini nggak usah sampai keluar. Kenapa? Karena harusnya semua kita udah tahu bahwa data itu perlu dikelola dengan baik. Data itu bagaimana kemudian kita bisa memiliki data yang terpercaya, data yang nggak duplikat, data yang konsisten antara satu hal dengan hal yang lain, gitu ya. Itu sebetulnya kalau menurut saya tadinya harusnya idealnya nggak perlu sampai ada Perpres seperti itu. Tapi kan Perpresnya keluar kan. Yeah. Artinya apa? Artinya itu adalah satu petunjuk bahwa di Indonesia tata kelola datanya agak amburadul. Berarti Perpres itu menunjukkan bahwa urgensi harus ada sesuatu. Nah, kalau udah sampai dipaksa dalam bentuk peraturan presiden seperti itu, berarti ini urgent, sangat urgent gitu ya. Dan ya ini harus diatur gitu kan, sampai keluar hal seperti itu gitu loh. Karena kayak misalkan kita bicara, ya sebetulnya butuh data nggak cuma negara ya. Di dalam organisasi apapun, perusahaan, pasti kita menggunakan data. Dan kita nggak jarang sebetulnya lihat ada peraturan di sebuah perusahaan tentang bagaimana data itu dikelola. Misalkan seperti itu. Mungkin ada peraturan tentang keamanan informasi, tapi yang spesifik tentang pengelolaan data itu sebetulnya mungkin nggak ada. Ini untuk sebuah negara, Pak Presiden sampai mengeluarkan sebuah Perpres seperti itu. Nah, 2019 sampai saat ini gimana kalau tadi pertanyaannya ya? Progresnya kan gimana? 2019 dikeluarkan. Ya. Kemudian paling tidak sampai 2023 deh. Betul. Terlihat seberapa kuatnya akhirnya Perpres ini berdampak kepada data kita? Oke. Saya sih melihat progresnya kalau dibilang cukup baik ya cukup baik, tapi mungkin kita masih jauh dari apa yang kita tuju gitu ya. Sebuah data yang tunggal dan terintegrasi di seluruh Indonesia ini mungkin kita masih butuh waktu mungkin 5-10 tahun ke depan. Tapi beberapa yang terlihat cukup baik, mudah-mudahan atau ya mungkin ini dampaknya ya. Karena setelah Perpres itu keluar kita ada dalam pandemi Covid. Nah, salah satu data utama yang berkaitan dengan pandemi Covid itu data tentang kesehatan. Dan yang kedua adalah data tentang sebetulnya mungkin kemiskinan ya. Karena kan kemudian kan pemerintah merumuskan berbagai program bantuan sosial
untuk demikian juga dengan kartu-kartu prakerja ini kan data semua basisnya. Siapa yang berhak menerima, siapa yang boleh ikut, ya, siapa yang saat ini untuk tracing COVID, penyebaran COVID dan lainnya semuanya basisnya data. Perpres 1 data itu sebenarnya memaksa pemerintah daerah untuk kemudian mengelola datanya dengan lebih baik, ya, karena apabila mereka menyelenggarakan sistem pemerintahan yang berbasis elektronik gitu SPBE atau mereka menjadi penyelenggara sistem elektronik, artinya mereka memberikan layanan berbasis aplikasi begitu ya, ada data yang disimpan di situ, maka datanya harus kelola dengan baik. Sampai saat ini yang saya amati di pemerintah kabupaten kota pada khususnya ini memang masih berkejar-kejaran, mereka cukup semangat untuk kemudian menyatukan datanya. Sekarang mungkin kita punya ratusan ribu dataset ya di level nasional. Kalau kita bicara di tingkat kabupaten kota mungkin jumlahnya ada ribuan atau mungkin belasan ribu dataset begitu ya. Kita cukup baik menurut saya dalam proses mengumpulkan data. Nah, tapi kemudian data ini nanti tahap selanjutnya adalah belum tentu yang kita kumpulkan itu data yang benar, yang valid, maka kita harus masuk lagi dalam proses nanti cleansing kan, atau membersihkan datanya. Karena saat ini kita masih collecting aja dulu gitu, memastikan bahwa datanya ada, tersimpan. Tapi ya apakah kemudian data itu, itu masuk ke hal lain lagi atau verifikasi data kemudian. Cleansing ya, kalau kita bersihkan. Cleansing seperti data. itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai data, ini kan juga masuk lagi ke infrastruktur datanya. Mungkin saya ke Pak Hendra kalau kayak ini. Mas Hendra, ini kalau infrastruktur data ini kan kita tahu bahwa pentingnya memiliki sebuah infrastruktur data center yang kokoh ini menjadi salah satu pendukung utama dikatakan atau paling tidak mendukung inisiatif dari satu data untuk kemajuan pembangunan. Apalagi kita ini kan banyak ya, baru berasa banget dengan Indonesia dengan 270-an lebih penduduknya, datanya tuh beraneka ragam. Artinya bahwa infrastruktur ini sangat pentingkah menurut Anda, seberapa pentingnya? Sangat penting ya, jadi urgensinya tuh justru tadi benar yang Prof. Haria sampaikan, transformasi digital itu terjadi di banyak sektor, baik itu public ataupun private sektor. Dan data dari APJI juga menarik ya, di tahun 2023 ini sudah ada 78% penduduk Indonesia yang menggunakan internet. Artinya ada sekitar 200 juta penduduk yang sudah mengakses internet dan men-share datanya. Baik itu untuk kepentingan e-commerce ataupun untuk iktp dan segala macam terjadi. Jadi kalau bicara terkait dengan infrastruktur data center, jadi sebenarnya data center itu adalah tulang punggung dari digital ecosystem. Nah ini masyarakat mungkin banyak yang belum tahu bahwa ketika mereka berinteraksi dengan digital platform apapun, sebenarnya proses yang terjadi itu terjadi di data center. Baik itu waktu mereka beli produk di e-commerce atau mereka daftar sekolah, itu semua terjadi di data center. Nah di data center itu minimal ada 3 fungsi utama yang harus disiapkan. Yang pertama dari aspek security. Jadi aspek security di data center itu terbagi menjadi 2 layer. Ada layer keamanan fisik, jadi tidak boleh ada unauthorized personnel masuk ke infrastruktur data center. Ada juga layer logical security. Jadi banyak sekali perusahaan yang berangkat menjadi perusahaan digital itu tidak menjalankan standar keamanan IT yang baik. Jadi di beberapa perusahaan data center kami sudah melakukan research dan ternyata dengan adanya ISO 27001 untuk Information Security Management System itu membantu faktor keamanan. Faktor yang kedua selain security juga availability. Jadi data center yang baik itu kita harus memiliki perangkat mechanical, electrical, cooling dan network yang juga baik. Sehingga ketika terjadi ada salah satu maintenance karena ada downtime atau ada serangan dari pihak luar, kita bisa tetap menjalankan operasi. Juga dengan data center yang sudah ada disaster recovery-nya gitu ya. Nah, ID Pro sendiri sudah berperan aktif bekerja sama dengan Kominfo, Direktorat Standar dan Badan Standarisasi Nasional. Kita sudah punya SNI 8799 untuk pusat data. Jadi data center yang dibangun itu harus memenuhi strata 1, 2, 3, 4 yang sudah dibikin. Nah, jadi itu yang kedua ya, availability. Yang ketiga itu memang dari aspek reliability. Jadi data center yang baik itu memang harus ketersediaan energinya, kemudian juga personelnya, itu jadi satu paket gitu. Jadi people, proses sama teknologinya itu harus reliable. Oke, harus sama, paling tidak saling
harmonisasi sinkron ya, tiga-tiganya seperti itu. Betul. Oke, tapi nah ini juga kalau dikatakan tadi saya menarik terkait dengan pengamanan di sini. Karena kan banyak juga yang tidak percaya dengan data center ya. Masalah utamanya adalah seberapa aman sih data center ini. Apalagi juga tadi banyak data yang datang tapi belum tentu benar. Banyak data yang kita kan ini juga balik lagi. Saya nggak mau ngasih data saya yang sesungguhnya karena takut tidak aman atau seperti apa. Nah ini bagaimana akhirnya mungkin infrastruktur data center ini dapat meningkatkan keamanan serta mengintegrasikan dalam satu konteks tadi, yaitu satu data itu. Ya, jadi kalau bicara keamanan, minimal ada 3 fungsi utama yang harus diamankan ya. Jadi data tuh harus confidentiality-nya dijaga, kerahasiaannya. Jadi jangan sampai kita malas untuk mengganti password atau tidak hati-hati dalam menggunakan internet di luar gitu. Misalnya di cafe, kita pakai mobile banking tapi screen kita terlihat orang, itu harus kita jaga sekali. Atau pakai wifi sembarangan juga. Oh itu juga nggak boleh Itu ya? juga hati-hati. Nah itu confidentiality-nya, kemudian juga kita harus jaga integrity-nya. Jadi integrity ini memang data kita boleh dibilang sudah banyak sekali yang bocor. Terakhir KPU, sebelumnya ada juga kejadian di Peduli Lindungi. Artinya masyarakat semua harus sadar bahwa data kita sudah bocor. Jadi kita harus benar-benar harus waspada. Jadi ketika kita melakukan interaksi dengan digital platform, kita buka WhatsApp, ada undangan nggak jelas dari nomor nggak jelas, jangan dibuka gitu. Udah curiga dulu aja, itu lebih baik. Dan yang terakhir adalah data availability. Jadi pastikan ketika kita melakukan interaksi dengan siapapun penyedia jasa digitalnya, mereka sudah menjalankan seluruh SOP yang terbaik untuk menjaga data itu bisa tetap diakses oleh kita, available terus gitu. Oke, baik. Berarti di sini tadi ya, dari kitanya sendiri atau dari masyarakatnya sendiri juga harus hati-hati dalam menjaga data kita. Betul. Seperti itu. Tapi saya juga ingin tahu bagaimana Anda Prof melihat sejauh ini dari sisi pemerintahnya untuk mengakses dari, kita mengharapkan tadi satu data untuk semua ya. Tapi seperti apa kelanjutannya kita akan lanjutkan nanti. Tetaplah bersama kami dalam 60 Minutes with Kementerian Kominfo. Dipersembahkan oleh Anda kembali bersama kami dalam 60 Minutes with Kementerian Kominfo, masih bersama dengan Prof. Haria dan juga Mas Hendra. Saya kembali ke Prof. Prof, tadi kalau kita lihat sekarang mungkin kata Anda bahwa kita masih mengumpulkan data, tapi bagaimana Anda juga melihat pengintegrasian data-data yang dari kementerian, pemerintah pusat, juga ada ke pemerintah daerah. Ini kan kita lihat sekarang sudah mulai nih ada efisiensi, ada efektivitas dari penerimaan data-data itu. Tapi sudahkah tepatkah menurut Anda sejauh ini atau seperti apa dalam pengambilan keputusan dengan memanfaatkan ini? Oke, baik. Jadi Mbak Elisa begini, seperti tadi saya sampaikan ya, memang stage kita kalau menurut saya saat ini masih data collection. Mengintegrasikan data ini sepertinya masih belum banyak dilakukan gitu. Jadi yang saat ini memang data mungkin sudah semakin banyak yang tersedia di satu platform, yaitu kita bisa akses data kita kalau level nasional itu di portal Satu Data ya. Jadi bisa dibuka di data.go.id. Itu kita bisa dapat data dari seluruh instansi pemerintah, kabupaten kota sampai ke level dinasnya dan seterusnya. Tapi ini masih dataset ini masih berdiri sendiri-sendiri. Jadi masih apa ya, kalau saya bilang mungkin masih silo ya. Berupa ego sektoral, masih sendiri-sendiri kan masih mengutamakan. Ya kurang lebih begitulah, masih ada barrier dinding-dinding antar data bahkan pada satu instansi atau satu pemerintahan di tingkat daerah ya. Jadi ini PR kita memang ego sektoral itu harus diruntuhkan gitu. Nah kalau kita bicara tentang PDN sih sebetulnya harapan saya dengan adanya PDN ini tuh bisa membantu menjadi alat untuk meruntuhkan ego sektoral, dalam artian pemerintah pusat harusnya bisa mempush bahwa dengan adanya PDN, ayo kita satukan datanya, ini udah disediain loh infrastrukturnya, jangan lagi keep sendiri-sendiri dan seterusnya gitu, karena ini yang masih terjadi seperti itu. Nah sebetulnya integrasi data itu pentingnya adalah pada saat kita mau merancang, ya dalam hal ini mungkin sebuah kebijakan atau sebuah rencana ya. Artinya kan kita kalau kita mau merencanakan sesuatu, kita perlu melihat data lintas sektor, gitu. Nggak bisa hanya melihat satu aspek data aja gitu. Kalau misalkan saya
contoh deh, kalau misalkan kita sehari-hari mungkin ya gampangnya ya. Ini kita sebenarnya manusia tuh melakukan analisis berbasis data tapi kita nggak sadar aja dalam skala lebih besar. Kalau saya mau liburan yang paling enak tuh kapan ya? Pada saat liburan anak sekolah gitu misalkan kan. Tapi kalau kita hanya lihat itunya saja, maka kita pasti akan kesulitan atau membuat keputusan yang salah. Kenapa? Karena liburan kita nggak lihat aspek ketersediaan, harga, macet, ya dan lain. Ini kan ada data-data lain. Biasanya kenaikan harganya berapa ya kalau di liburan sekolah? Biasanya macetnya gimana ya? Kita merencanakan perjalanan seperti apa, di tanggal berapanya, di hari apa, di jam berapa. Ini kan lintas sektoral sebetulnya. Dan kita dalam merencanakan sesuatu mau mudik aja, itu pasti kita hitung-hitungan. Lihat data histori, oh tahun lalu kayaknya mulai macetnya di H-3 ya gitu. Kita itu sebetulnya manusia, nature-nya kalau menurut saya, melihat data sebetulnya. Cuman entah kenapa pada saat kita bicara pada skala yang lebih besar, yaitu menjadi lebih sulit untuk dilakukan gitu. Padahal harusnya itu juga diterapkan. Oke. Gitu. Artinya bahwa tadi kalau kita mengatakan tantangan sebenarnya untuk mencapai satu tujuan yaitu satu data Indonesia, tantangannya selain tadi ada ego sektoral tadi, menurut Prof apa lagi Prof? Selain Yang ego memang sektoral, harus ditumbangkan atau diselesaikan di sini. budaya membangun atau membuat kebijakan atau merencanakan pembangunan berbasis pada data. Nah, bukan berbasis pada kepentingan-kepentingan tertentu, ya gitu. Jadi kalau saya mau liburan, kayak tadi ya saya ambil contohnya tadi, ya itu karena memang saya mau liburan dengan nyaman. Bukan karena saya mau misalkan, oh saya mau kasih benefit buat hotel yang saya tempati, nggak seperti itu. Saya akan berusaha mencari mana yang paling optimal sesuai dengan kemampuan saya, mana yang sesuai dengan kebutuhan saya, dan seterusnya gitu loh. Jadi itu berbasis data seperti itu. Tujuannya adalah mau liburan, kita mau happy dengan biaya seefisien mungkin, tapi senang-senangnya dapat, artinya efektif ya. Ya saya membuat perencanaan berbasis itu gitu. Tidak dengan mempertimbangkan nanti saya dapat apa ya dari sana dan lain segala macam. Ini yang penting. Jadi murni membuat perencanaan dan mengambil keputusan berbasis kepada data dan bukan kepada kepentingan-kepentingan yang lain. Ini penting kalau menurut saya. Itu kunci kesuksesan. Ya, karena kalau data yang udah dikumpulin, udah diintegrasikan, kalau masih dipengaruhi hal-hal seperti ini ya pasti akhirnya kebijakan yang disusun nggak benar-benar berbasis data juga kan. Oke. Balik Gitu. lagi akhirnya berbasis diri sendiri ya. Nah, sektor pribadi. teknologi yang udah canggih-canggih banget, bangun data center seperti di tempatnya Mas Hendra aja udah tier 3 gitu kan ya, dengan cost yang sangat mahal, datanya sebenarnya udah bisa provide insight yang bagus, tapi pada saat pengambil keputusan ujungnya data ditutup. Yang ini aja deh gitu, yang udah biasa kita lakukan. Ini ya udah amburadul lagi semuanya. Oke, Gitu. tapi kalau berbicara tadi ya, faktor kunci, mungkin Mas Hendra, ini sejauh mana sih kalau kita boleh tahu ya, scalabilitas dari sebuah, atau yang menjadi sebuah faktor kunci dalam merancang tadi, kalau kita berbicara infrastruktur ini, yang Anda katakan terkait dengan data center Mas Hendra, untuk mendukung sebuah, bisa dikatakan pertumbuhan volume data. Faktornya itu apa aja sih sebenarnya? Jadi kita baru dapat kabar dari Abji dan ini data resmi bahwa per detik ini transaksi data di Indonesia sudah mencapai 7 terabyte. Jadi 2 tahun lalu itu masih 1,8 terabyte. Jadi memang ada akselerasi transformasi digital terjadi waktu pandemi di COVID-19 karena ada working from home, school from home dan from home lainnya gitu ya. Nah, bicara scalability memang akhirnya kita mau nggak mau harus duduk dengan sangat dengan sangat serius untuk melihat 4 hal minimal. Jadi pertama define. Jadi ketika kita ingin melakukan pembuatan infrastruktur data center, kita harus benar-benar bisa mendefinisikan ini nih untuk keperluan apa. Dengan pertumbuhan data yang akan seperti apa, penggunanya siapa, prosesnya seperti apa, aplikasi apa saja yang akan dibangun. Itu akan berpengaruh terhadap jumlah power capacity yang akan dibangun. Itu yang pertama. Yang kedua design. Jadi data center itu juga harus bisa kita pertimbangkan desainnya, apakah ini hanya untuk data yang sifatnya non-classified, artinya tidak penting-penting banget, atau data rahasia, itu juga perlakuannya beda. Kemudian waktu kita masuk ke 3D yang berikutnya, develop, itu juga kita harus tahu partner siapa saja yang memang pernah membangun data center yang memang mumpuni gitu ya. Terus deployment, jadi memang membangun data center itu satu hal, tapi ternyata yang paling sulit itu adalah memanage dan mengoperasikannya. Karena data dari Structure Research ataupun CBRE menyampaikan bahwa 73% kejadian downtime di data center atau data centernya mati itu gara-gara personel, karena orang. Jadi memang
tadi ya faktor people, proses dan teknologi ini memang jadi satu kesatuan gitu untuk data centernya bisa scalable. Nah ini dia, kalau tadi juga koreksi bila saya salah di sini Mas Hendra, terkait dengan peran teknologi ini kan juga ada, kita tahu komputasi awan atau cloud. Iya. Nah ini bagaimana? Bagaimana tentunya peran teknologi terkini seperti cloud ini, komputasi awan ini tadi mendukung data center ini? Menarik ya. Jadi memang cloud computing pun itu sebenarnya disimpannya di data center. Jadi ada 3 atribut penting ya kalau saya lihat sekarang ini kenapa cloud dibutuhkan gitu ya. Jadi sempat bicara dengan Kemenkop UMKM, itu hampir seluruh perusahaan yang jumlah karyawannya di bawah 100 itu tidak lagi ingin membeli perangkat IT. Tapi mereka langsung beli layanan cloud. Jadi memang time to marketnya cepat, scalability-nya juga cepat, elastis. Jadi misalnya di tahap awal UMKM ini di 6 bulan pertama dia butuh hanya 3 server. Kemudian ketika di perkembangannya itu ada lebih banyak user, itu untuk meningkatkan si servernya itu lebih cepat. Dan yang ketiga itu mereka bisa diakses di mana saja. Jadi misalnya UMKM ini tadinya berbasis di Indonesia, kemudian mau masuk ke market Thailand, ya kita langsung bisa aktifkan selama memang ada provider yang sama di sana. Berarti kan sebenarnya udah canggih ya Prof di sini ya. Kita udah punya semuanya di sini. Itu yang tadi Mbak Elisa tanyakan sebetulnya kalau ya bukan data center mendukung cloud. Ya, tapi justru cloud itu timbul karena meningkatnya kemampuan dari data center sebetulnya. Di mana kemudian infrastruktur itu bisa kita sewa aja, aplikasi bisa kita sewa aja gitu, kita nggak usah invest. Daripada kalau saya bikin perusahaan, daripada saya bikin data center atau ruang beli server sendiri, server itu dalam waktu 3 tahun mungkin dia akan harus obsolete, mendingan saya sewa space aja kan. Kalau nanti tiba-tiba transaksi saya naik, ya saya tinggal telepon, tolong dong naikin kapasitasnya gitu. Tinggal kita deal lagi price-nya berapa. As simple as that aja sebenarnya. Seperti outsource aja. Kalau misalkan daripada saya punya tenaga keamanan sendiri, lebih baik saya outsource kan. Nanti kalau ada kok low ya udah kita kurangin. Kalau dia tuh kita tinggal telepon, tambahin lagi personilnya. Sebetulnya analogi yang paling dekat mungkin seperti itu. Kalau as simple as that, kalau kita melihat bahwa sudah teknologi itu sudah begitu canggih, sudah mumpuni artinya infrastrukturnya. Tapi kalau kita melihat dengan kondisi yang saat ini, mungkin balik lagi ke Prof bahwa ya Anda seorang pakar ya lah Prof. Kita lihat pakar dalam bidang teknologi dan informasi. Mungkin Anda bisa menjelaskan bahwa seberapa besar mungkin teknologi ini dapat mengoptimalkan, balik lagi bahwa pengolahan data yang di Indonesia yang katanya saat ini masih mencoba untuk merapikan, yang masih carut-marut ini bisa kembali kita jadikan satu data. Dengan sudah mumpuninya ya teknologinya ada, terbukti Mas Hendra udah ada di sini ya kan. Berarti artinya bahwa Indonesia bisa nih. Jadi peran teknologi itu sebetulnya sangat tinggi di tahap untuk kita proses menyimpan datanya ya, atau data recordingnya tuh peran teknologi tinggi. Kita punya banyak tools, apakah memang itu yang berupa dari transaksi atau misalkan sensor-sensor ya, yang kemudian bisa kita pakai untuk merekam data. Ya, teknologi bisa dipakai untuk itu. Kemudian teknologi juga bisa dipakai untuk membantu kita tadi membersihkan data gitu ya. Kita bisa jalankan proses-proses secara otomatis untuk kemudian mengenali data-data yang memang unreliable, data-data yang anomali, dan kemudian kita akan bisa melakukan proses pembersihan atau data cleansing secara otomatis. Teknologi juga bisa kita gunakan untuk melakukan analisis secara otomatis terhadap data. Kita bisa pakai berbagai teknik yang lagi ramai sekarang ya. Big data analytics kayak machine learning, AI, itu kan sebetulnya kan adalah proses otomasi yang dilakukan oleh komputer pada saat dia menggali informasi dari data ya. Jadi tata kelola data, teknologi sangat penting. Tapi yang paling ujungnya di hulunya, di asalnya, itu adalah proses datanya sendiri. Yang bagaimana data itu diperoleh. Saya mungkin contohnya aja begini. Kita punya data tentang berapa jumlah vaksin COVID yang sudah disuntikan. Ya. Tapi kita juga sebenarnya nggak bisa nutup mata nih bahwa ada loh lokasi-lokasi yang itu nggak disuntikan ke orang, cuma disuntikan aja, kemudian dilaporkan. Nah, ini terjadi, artinya ya teknologi atau server-server canggih kita itu nggak akan bisa mendeteksi itu gitu, nggak akan bisa, kecuali mungkin kita pasang sensor di sana yang kemudian mengawasi secara penuh ya proses vaksinasi yang terjadi. Tapi kembali lagi sih di awalnya itu bagaimana proses bisnisnya itu bisa dijaga supaya data yang terrecord itu memang
Benar kita dan jaga tidak. valid Oke. tadi gitu. Oke, baik. Kita juga akan membahas sebenarnya seberapa besar ini data center untuk membangun sebuah tujuan pembangunan. Tapi kita akan bahasnya nanti usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam 60 Minute with Kementerian Kominfo. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam 60 Minute with Kementerian Kominfo. Saya kembali ke Mas Hendra. Mas Hendra, kalau tadi kita berbicara mengenai, kembali lagi ya terkait dengan data center ini, lalu kemudian bagaimana akhirnya pengelolaan data ini dapat diintegrasikan dengan baik sehingga dalam infrastruktur data center ini dapat mendukung tadi tujuan dari sebuah pembangunan yang kita harapkan. Ya, jadi kalau kita bicara terkait dengan bagaimana data center mendukung tumbuh kembang digital ekonomi ya di Indonesia. Ini kan memang sesuatu hal yang tidak mudah ya, karena pertama kita lihat bahwa di masa-masa seperti sekarang ini kita lihat ada banyak sekali regulatory framework yang harus kita luruskan dulu pertama. Jadi historically speaking kita pernah punya onshoring data center regulation PP 82 tahun 2012 yang pasal 17 ayat 2-nya itu spesifik menyampaikan bahwa seluruh perusahaan yang menyediakan layanan publik di Indonesia harus memiliki data center dan disaster recovery center di Indonesia. Ini direlaksasi di PP 71. ID Pro sendiri seluruh anggota kami sangat pro dengan PP 82. Jadi memang minimal ada 3 aspek yang akan membantu Indonesia ketika regulasi ini ada di Indonesia, yaitu pertama terkait dengan ketika ada insiden hukum, maka akan dengan sangat cepat aparat penegak hukum Indonesia bisa melakukan proses investigasi karena data centernya di Indonesia. Kalau kita melakukan penyimpanan datanya di negara yang tidak ada perjanjian yurisdiksinya gitu ya, maka negara itu akan bilang, oh kalian tidak bisa memeriksa server kami, kita nggak ada perjanjian hukum gitu ya. Yang kedua adalah latency. Jadi kalau data centernya di Indonesia, otomatis data ditransfer, diproses semakin cepat karena di dalam local area network yang sama lah ya di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu tentu dari aspek investasi. Jadi dengan adanya aturan ini, maka pembangunan data center akan semakin marak di Indonesia. Karena kita tahu satu data center itu untuk tier 3 ya, 1 megawattnya itu membutuhkan dana sekitar 11 sampai 12 juta dolar per 1 megawatt. Di ID Pro kita sudah mengelola sekitar 210 megawatt. Itu baru investment di data centernya. Belum kita harus hiring engineers, kita harus bikin aplikasi, harus mengembangkan machine learning. Nah di aspek machine learning tadi menarik ya Prof. Harya menyampaikan. Ternyata dengan adanya machine learning ini yang tadinya rata-rata penggunaan listrik per rak itu hanya di sekitar 4-6 kilowatt. Dengan adanya machine learning ini bisa sampai 25 kilowatt. Artinya 25.000 watt hanya di satu rak. Yang tingginya nggak lebih dari 2 meter. Mahal ya berarti ya. Mahal sekali. Dan ini sudah prosesnya tinggi. Iya. Computational prosesnya tinggi di situ. Computational prosesnya tinggi, butuh GPU server teknologi yang beda, butuh cooling system yang beda. Dan ini semua memang kita lihat arahnya adalah data driven decision making process ya. Jadi bagaimana si computing ini bisa membantu mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data tadi yang Prof. Harya sampaikan. Tapi ada nggak sih memang tantangan khusus yang memang dalam merancang infrastruktur data center untuk menangani berbagai jenis selain tadi tantangannya selain biaya ya? Ada lagi nggak sih? Selain biaya yang pertama itu memang berkaitan dengan energi ya. Jadi banyak sekali anggota ID Pro itu memiliki klien yang datang dari negara-negara Eropa Barat atau Amerika Utara yang mereka itu terkena aturan dari Paris Accord atau Kyoto Protocol yang mewajibkan kita menggunakan energi yang renewable. Sementara di Indonesia kita belum memiliki ya luxury gitu ya. Jadi kita masih menggunakan coal power plant dari PLN yang mana juga akan terimplikasi dengan adanya aturan terkait dengan carbon tax regulation. Energi satu hal. Yang kedua itu memang terkait dengan sumber daya manusia. Jadi industrinya tumbuh dengan sangat cepat. ID Pro sendiri baru 2016, waktu itu kita hanya menjalankan 32 megawatt, sekarang sudah 210 megawatt. Dan potentially di Indonesia ini di tahun 2030 akan ada sekitar 2,3 gigawatt power capacity. Artinya pertumbuhannya sedemikian cepat, sementara kita memiliki kekurangan terhadap tenaga ahli engineering team yang bisa mengelola data centernya.
up-nya memang banyak dari kami para pelaku data center itu saling bajak-membajak antara anggota kami juga dan teman-teman lain di industri gitu. Oke, Dua nah itu. kalau kita berbicara biaya, Prof, berarti kan ini juga masuk ke inflasi di sini adanya. Nah, ini seberapa besar sih, Prof? Kalau kita lihat di sini kan tingkat inflasi, ada suku bunga di tingkat global yang kita dikatakan ini juga mempengaruhi, dikatakan demikian langkah-langkah untuk membangun sebuah satu data Indonesia ini. Kalau menurut Anda memang seberapa besar sih dampaknya ini? Karena kalau apa yang dikatakan oleh Mas Hendra tadi kan bahwa ini ini membutuhkan tidak murah atau ini sangat membutuhkan biaya yang cukup besar untuk membangun ini. Kalau dalam konteks satu data kan sebetulnya di mana kita mewujudkan ketunggalan data, begitu ya, artinya data kita jadi satu, lintas sektoral, data kita nggak inkonsisten, jadi data kita konsisten lah begitu ya, dari satu data yang diproduksi dari instansi A dengan instansi B itu bisa saling melengkapi dan seterusnya. Sebetulnya sih kalau bicara tentang datanya aja, itu ya inflasi maupun kondisi perekonomian global sih sebetulnya nggak berpengaruh. Ya, data loh. Tapi kan kemudian kan data ini kan perlu rumah. Ya, data ini kan perlu rumah. Rumahnya data ini ya tadi kan. Data Rumahnya center. yang mahal ya. Data center. Karena kalau kita bicara tentang satu data itu tata kelola, masalah bisnis proses dan yang lainnya gitu. Ya kalaupun ada biayanya ya biaya tadi mungkin pelatihan, pengembangan SDM ya itu ya. Dan saya rasa sih itu nggak terlalu berpengaruh nih inflasi maupun kondisi ekonomi global gitu. Tapi memang membangun rumahnya ini yang kemudian tadi menjamin kita sering sebutnya tuh segitiga keamanan ya namanya ya, CIA itu ya, confidentiality, integrity, availability yang tadi sudah disinggung sama Mas Hendra, bahwa data itu tuh harus memenuhi 3 aspek itu, kerahasiaan, kemudian integritasnya, dan available, artinya available ya harus kita bisa menjamin data kita tuh ada untuk diakses. Salah satunya kan tadi kalau untuk penjamin ada itu kan kapanpun dia harus selalu available, salah satunya kan energi listrik, karena data center tuh nggak boleh mati lampu. Dia nggak boleh mati lampu. Begitu mati lampu, data kita nggak bisa diakses, artinya unavailable. Yaitu, nah ini yang mahal sebetulnya, menyiapkan infrastruktur tadi untuk menjamin ya CIA tadi ya, kita sebutnya mungkin security triangle ya, bukan CIA yang agen rahasianya Amerika nih, tapi singkatannya memang biasa kita sebutnya itu CIA, confidentiality, integrity, dan availability itulah. Nah, sepertinya sih meskipun ada kondisi, tapi kalau dengar dari ceritanya Mas Hendra tadi kan ya, dari Adipro sendiri industri bertumbuh dengan baik. Ya, industri bertumbuh dengan baik. Jadi meskipun mungkin kondisi perekonomian global juga agak tidak pasti begitu ya. Tapi kan digitalisasi ini kan satu hal yang pasti, dan kita udah lihat trennya ke depan itu pertumbuhan data itu nggak pernah nurun, kalau tumbuhnya eksponensial. Gitu. Jadi bukan cuma 2 kali lipat, 3 kali lipat dari waktu sebelumnya, dia eksponensial itu tumbuhnya data itu bisa berpuluh-puluh beratus-ratus kali lipat gitu loh. Oke, kalau Prof, kalau berbicara pertumbuhan dari Perpres yang dikeluarkan ya, tadi berarti 4 tahun ya sekarang sudah keluar. Pertumbuhannya kalau kita lihat perubahan paradigma deh Prof, selama 4 tahun ini setelah Perpres yang keluar kemarin, apa yang Prof lihat? Berapakah sekarang seberapa berpengaruhnya kah dengan adanya Perpres, dengan pertumbuhan teknologi, tambah lagi dengan kebutuhan data? Anda melihatnya seperti apa dalam 4 tahun ini? Ya, satu hal yang kelihatan jelas tadi ya, dari industri sendiri pertumbuhan kebutuhan data center itu sudah meningkat mungkin dari berapa tadi Mas? 2 ya? 2016 30, sekarang 200 kan? Sekarang 210 megawatt hanya 200. anggota Adipro ya. Oke. Hanya ini yang Adipro, karena ada lagi asosiasi data center yang lain begitu ya. Ini kan kita bicara data pemerintah juga yang tadi ditanyakan. Trennya tuh luar biasa, apalagi dengan keluarnya Perpres tentang SPBE, di mana memang semua layanan pemerintah itu harus berbasis elektronik. Otomatis data juga disimpan semakin banyak. Ya, bahkan kalau kita bicara di luar data pemerintah, kita ini semuanya setiap hari ini produksi datanya secara individu tuh luar biasa tinggi loh. Kirim message, kirim email, Kalau pesan secara ini, pesan itu. akademisi dan pemerintahan kan ini sekarang semua udah mulai go digital. Tapi Anda melihatnya seperti apa, Prof? Ya, ini bukan sesuatu hal yang akan berhenti ya. Dan ini akan menjadi semakin besar. Di satu sisi memang datanya semakin beragam, kompleksitas semakin tinggi. Tantangan berikutnya adalah untuk bisa tadi mengintegrasikan datanya.
Oke, bagaimana kita mengintegrasikan datanya ini menjadi tantangan ke depan dan bagaimana menjawab tantangan itu kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam 60 Minute with Kementerian Kominfo. Dipersembahkan oleh Kembali bersama kami dalam 60 Minutes with Kementerian Kominfo. Di sesi kali ini kembali kita akan membuka sesi tanya jawab. Ada audiens yang ingin bertanya langsung kepada kedua narasumber saya? Oke, boleh. Silakan Mas ya. Ya, perkenalkan nama saya Miftah. Saya ingin bertanya ke Prof. Haria. Apa potensi dan dampak positif yang dapat dirasakan oleh sektor industri dari adopsi struktur standar data dan interoperabilitas yang diperkenalkan oleh Satu Data Indonesia? Oke, terima kasih Mas Miftah. Prof langsung nih Prof, biar langsung terjawab ya pertanyaannya, Oke, dampak positifnya. apa dampak positif yang bisa dirasakan oleh industri ya? Dengan adanya Satu Data Indonesia, berarti kan data itu terpusat ya dan tunggal tadi. Kemudian kita bisa akses data itu, pemerintah membuka akses terhadap data itu melalui portal Satu Data Indonesia tadi yang saya sebut di data.go.id. Dengan adanya keterbukaan data ini, sebetulnya industri kemudian bisa memanfaatkan data-data yang ada di dalam portal Satu Data Indonesia ini untuk kemudian mungkin memahami kondisi yang ada di Indonesia saat ini. Ya, satu hal yang pasti itu ada keterbukaan. Ya, dan industri biasanya butuh transparansi dan keterbukaan. Dan kalau industri kemudian ingin memproyeksikan atau melakukan perencanaan ke depannya kira-kira pertumbuhannya seperti apa, mereka butuh data. Dan sebetulnya data-data ini bisa dimanfaatkan. Misalkan aja sebagai contoh, saya berencana untuk melakukan ekspansi bisnis saya di wilayah timur Indonesia atau spesifiknya di sebuah kabupaten atau kota tertentu. Daripada saya harus datang ke sana, sebetulnya saya bisa memanfaatkan portal Satu Data Indonesia ini untuk mendapatkan beberapa data statistik dari kabupaten kota tersebut. Misalkan jumlah penduduknya, kemudian tingkat pendidikannya, sehingga saya bisa merencanakan atau bisa memperkirakan kira-kira pasar saya seberapa besar di sana. Kira-kira produk saya bisa diterima atau tidak di sana. Nah, itu salah satu manfaat positif ya menurut saya yang bisa diperoleh oleh industri dengan adanya Satu Data Indonesia ya, yang kemudian datanya sendiri bisa diakses melalui portal Satu Data tadi. Tapi kembali lagi ya, data ini ya harus dijamin ke tingkat akuntabilitas atau validitasnya tadi itu. Karena kalau misalkan datanya salah, ya kasihan industri nih bisa membuat keputusan yang salah juga gitu. Karena kalau kita berurusan dengan data tuh kita punya istilah namanya garbage in, garbage out. Jadi kalau misalkan data yang kita olah itu garbage gitu, kotor, ya nggak reliable, nggak valid, ya kita akan end up dengan decision yang juga salah. Karena itu dasarnya datanya salah gitu loh. Nah ini pentingnya memang di dalam Perpres Satu Data itu kan juga mengatur tentang bagaimana data itu dikelola, salah satunya untuk menjamin akuntabilitas dari data gitu. Karena pemerintah kemudian mengekspos data itu melalui portal Satu Data sehingga mereka perlu menjamin bahwa data ini benar. Oke. Gitu. Oke. Baik. Oke, sudah terjawab Mas Miftah? Kita buka satu lagi ya, boleh satu? Silakan. Perkenalkan, nama saya Nike. Saya ingin bertanya kepada Bapak Hendra, bagaimana Anda melihat peran Satu Data Indonesia dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengembalian keputusan di sektor bisnis? Mungkin pengambilan keputusan. Ya. Jadi ini menarik ya. Jadi tadi Prof sudah menyampaikan di spesifik industri ya. Kalau saya lihat dengan adanya Satu Data ini untuk kita mengambil keputusan, contohnya di industri kami ya, ketika ingin membangun data center di Batam, otomatis kita bisa lihat petanya di Satu Data. Karena yang saya tahu memang Dewan Pembina Satu Data ini ada 3 ya Prof ya. Correct me if I'm wrong. Yang pertama adalah Badan Informasi Geospasial, Kemenq, dan Biro Pusat Statistik. Biro Pusat Statistik. Jadi saya sebagai pelaku industri data center bisa dengan cepat sekali mengetahui di daerah sana itu kawasan industrinya mana saja, ketersediaan listriknya seperti apa, interconnectivity-nya seperti apa, dan kira-kira ada daerah patahan gempa nggak di sana gitu. Hanya dari Satu Data, jadi bisa cepat sekali ngambil keputusan. Belum lagi kalau bicara terkait dengan bantuan sosial ya. Kalau kita kan lihat waktu di proses COVID-19 kemarin banyak sekali data ganda
ada data ibunya ternyata sudah meninggal tapi masih bisa ngambil bantuan sosial. Ini terjadi gitu ya. Nah, dengan adanya satu data ini kita bisa mengantisipasi hal-hal seperti itu, termasuk juga mempercepat proses recovery di daerah yang terdampak kegempaan atau kebencanaan. Jadi di daerah mana yang secara medis ataupun tim bantuan kesehatan yang sudah siap untuk dideploy. Nah, itu akan jadi lebih cepat dengan satu data. Oke, kalau sebenarnya manfaatnya besar sekali terkait dengan hal ini. Apalagi ini didukung juga Indonesia yang sekarang pemerintah sedang mendukung juga dengan adanya pusat data nasional. Ini kan tentunya berharap bahwa adanya kesamarataan untuk seluruh masyarakat dan untuk mendapatkan data-data yang konkret juga untuk kesejahteraan setiap daerah seperti itu. Nah, kalau saya lihat dari tadi yang dikatakan oleh Mas Hendra, ada keuntungannya akurasi, stabilitas, konsisten seperti itu. Nah, berarti Prof, sebenarnya kita bisa memanfaatkan dengan data-data ini untuk atau bisa dikatakan seberapa besar atau indikatornya kita bisa mengatakan seberapa besar ini untuk mengevaluasi setiap apa yang sudah kita lakukan, apa yang pemerintah lakukan dengan adanya satu data Indonesia ini. Ya, dengan adanya satu data Indonesia ini yang kemudian datanya nanti kembali lagi saya tekankan dulu nih, satu data Indonesia adalah tentang tata kelola data ya. Nah, datanya sendiri nanti diakses melalui kan kembali lagi saya tekankan portal data Indonesia. Jadi kalau mau lihat datanya buka portal satu data ya di data.go.id. Nah, data ini akan secara rutin diupdate. Ya, artinya kita bisa menggunakan data ini untuk juga memantau progres pembangunan yang terjadi di daerah misalkan. Oh, oke. Gitu. Kalau aku ubah mungkin gini pertanyaannya, apa mungkin indikatornya yang bisa dikatakan bahwa ini berhasil atau tidak berhasil dalam kita mengukur sebuah efektivitas suatu data, terutama satu data Indonesia ini? Okay. Saat ini ukuran dari satu data Indonesia itu adalah jumlah dataset. Ya, dataset sekarang udah ratusan ribu nih yang masuk dari seluruh instansi. Itu salah satu ukuran indikator yang digunakan ya. Kembali, indikator di tahap pengumpulan data. Tadi saya sampaikan bahwa kalau menurut saya kita saat ini stage-nya masih banyak di data collection atau collecting data. Dan kalau kita kita ngumpulin data, pasti datasetnya, artinya ada berapa jenis data yang sudah tersimpan di sana. Ya, saat ini sudah ada 250 ribuan data, jenis data yang bisa kita akses di portal Satu Data Indonesia. Ya, ini indikator yang baik. Kalau kita bicara collection, memang jumlahnya. Nah, selanjutnya kalau menurut saya indikator yang kedua tadi, seberapa banyak kemudian analisis yang sudah kita lakukan dengan data lintas sektoral. Apakah kemudian kita bisa melihat keterhubungan antara misalkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan tingkat kesehatannya. Apakah kita bisa melihat hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesehatan maupun tingkat kesejahteraannya. Ini data lintas sektoral belum muncul nih. Ya, belum muncul. Ini yang kemudian harus kita, misalnya indikator berikutnya adalah memang kalau kaitan dengan perumusan kebijakan dan yang lainnya, data lintas sektoral ini penting. Kenapa? Kembali lagi, karena menyusun kebijakan nggak bisa ngelihat data segmented. Nggak bisa hanya melihat satu dataset, tapi kita harus menyandingkan beberapa dataset dan kemudian melakukan analisis atau ya setidaknya melihat korelasi antara dataset inilah. Ini yang penting gitu loh. Nah, indikator yang ketiga kalau menurut saya tadi bahwa penyusunan kebijakan perencanaan itu sudah betul-betul murni berbasis data. Gitu. Jadi kalau datanya bilang seperti ini ya memang pasti kita bisa telusur tuh. Kita bisa telusur kenapa ya kebijakan ini keluar, misalkan kenapa ya bulan ini harga BBM-nya naik gitu. Ya itu kita bisa lihat harusnya datanya seperti apa sih. Ya kalau memang harga minyak dunianya naik, harga produksinya naik dan seterusnya, mau nggak mau memang harus naik gitu kan. Tapi kalau kemudian nggak konsisten, kenapa ya harganya naik, harga minyak dunia turun, harga produksi kita nggak tahu berapa gitu. Tapi kenapa tiba-tiba harganya naik? Ini kan berarti kan jadi ukuran yang menunjukkan bahwa ini keputusan mungkin belum berbasis data dari mana. Oke, baik. Oke, kita masih ada satu segmen terakhir lagi. Kita akan bahas tentunya tetaplah bersama kami dalam 60 Minute with Kementerian Kominfo. Dipersembahkan oleh Ya, Anda kembali bersama kami dan kita masuk dalam sesi terakhir. Mungkin masih ada yang ingin bertanya sebelum kita tutup? Silakan.
Ya, terima kasih. Perkenalkan saya Dimas. Ini saya mau bertanya ke Profesor Harya. Menurut Bapak, bagaimana satu data Indonesia dapat meningkatkan daya saing industri di tingkat nasional dan internasional? Terima kasih. Baik, terima kasih Dimas. Silahkan Prof. Oke, ini menarik juga nih. Soalnya agak di luar aspek teknis ya. Bagaimana kemudian satu data gitu ya, satu data Indonesia itu bisa meningkatkan daya saing industri. Tadi pertama, kalau kaitannya dengan industri harusnya dengan adanya keterbukaan data ini, kembali lagi saya tekankan bahwa itu memberi kesempatan kepada industri kita untuk bisa memahami kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini. Yang kedua, kalau pemerintah kita terbuka tentang data, menurut saya ini khususnya untuk yang industri di luar ya, ini investasi sebetulnya ini membuka pintu investasi yang cukup baik nih menurut saya. Karena investor asing itu biasanya agak ragu-ragu kalau nggak transparan gitu kan. Tapi dengan adanya data yang terbuka seperti itu, ya itu akan menjadi mereka menurut saya akan menjadi lebih yakin. Nah, yang ketiga, adanya data. Data itu kan timbul karena sistem elektronik. Ya, itu jelas bahwa karena kita menjalankan sistem elektronik, ya kalau kita gampang bicaranya, kita segala sesuatunya berbasis aplikasi lah gitu. Karena kita melakukan sesuatu berbasis aplikasi, timbullah data itu yang direkam. Ya, dengan pertumbuhan data orang bisa lihat bahwa berarti di Indonesia digitalisasi ataupun layanan yang berbasis elektronik itu atau penggunaan aplikasi itu juga udah semakin baik gitu ya, semakin meningkat. Artinya masyarakat juga sudah literasi digitalnya juga sudah baik alias melek teknologi gitu ya. Pengguna handphone kita kan luar biasa banyak, pelanggan internet kita itu juga luar biasa banyak. Mungkin sekarang di angka 170 jutaan kali ya yang punya akses internet ya. Kalau nomor handphone itu kan lebih dari jumlah populasi. Populasi kita 270 juta, nomor yang beredar itu sudah 300-an kalau nggak salah. Karena orang punya handphone lebih dari ya, satu. itu kan wajar kan ya, jadi seperti itu ya. Nah, ini semua yang berimbas kepada data tadi, munculnya jumlah data yang juga sangat tinggi. Jadi itu mungkin beberapa hal yang menurut saya bagaimana kemudian keberadaan satu data Indonesia itu bisa juga berkontribusi terhadap peningkatan daya saing industri baik di tingkat nasional maupun di tingkat global. Artinya bahwa satu data Indonesia ini tidak hanya untuk sendiri saja, tapi atau tidak hanya berdampak buat perorangan, tetapi ini juga sebenarnya dampaknya adalah multiplier effect ya. Untuk pemerintahan, tidak hanya pusat dan daerah, tapi ke semua lini, artinya sektor industri, bahkan tadi kalau misalnya domestik maupun global, seperti itu ya Prof ya. Cukup Dimas? Baik, nampaknya juga kita hampir mendekati akhir acara. Saya mau minta closing statement dari kedua narasumber saya. Mungkin saya mulai dari Mas Hendra. Mas Hendra, closing statement Anda silakan. Ya, saya mewakili ID Pro. Kami selama ini memang sudah berperan aktif dalam melakukan percepatan proses transformasi digital. Jadi kalau kami sudah bekerja sama dengan Kementerian Kominfo di bawah Direktorat Standar dengan SNI 8799 untuk SNI Pusat Data. Plus juga kami sudah melakukan hibah terhadap portal edukasi ke Badan Standarisasi Nasional dan juga sudah menandatangani MOU untuk melakukan proses transfer knowledge untuk para engineer di bidang data center bersama ID Pro, Kominfo, dan Nusantara Data Center Academy. Terkait energi memang kami masih banyak PR. Saat ini kami sudah berkolaborasi dengan Kadin, Kompartemen Net Zero Emission dan juga Kompartemen Energy Transition. Tapi masih panjang perjuangannya, termasuk di RUU EBT yang sedang ingin kami bahas dengan Komisi 7 di DPR. Oke, baik. Prof, silakan closing statement dari Anda. Ya, kalau dari saya mungkin ini mewakili akademisi. Satu data untuk penggunaan data itu hal yang sangat penting gitu. Pemerintah kita perlu sekali untuk mewujudkan itu, nggak cuma pemerintah kita, pemerintahan dimanapun, di negara manapun perlu untuk mewujudkan ketunggalan data. Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan Perpres 1 data tentang tata kelola data untuk bisa mendorong adanya ketunggalan data tersebut gitu ya. Kemudian sudah ditopang juga dengan pembuatan portal Satu Data Indonesia yang memungkinkan masyarakat kemudian juga mengakses data yang sudah ada. Kemudian sekarang ini dalam waktu dekat kita akan punya National Data Center atau Pusat Data Nasional di beberapa lokasi, tapi yang tahun 2024 ini akan beroperasi dekat dari Jakarta ya, di Cikarang. Ini juga salah satu usaha pemerintah untuk menyediakan infrastruktur supaya instansi pemerintah yang lain, apakah itu kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah, untuk bisa melepas ego sektoralnya dan menggabungkan datanya. Jadi ini sudah banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah pusat, mungkin khususnya melalui Kemenkominfo ya. Saya pikir ini hal yang penting, dan harapan saya adalah ya instansi pemerintah yang memang
menjadi PSE penyedia atau penyelenggara sistem elektronik ini juga bisa melepaskan ego sektoral untuk bisa menempatkan datanya di pusat data nasional dan mengintegrasikan datanya untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik. Untuk perencanaan pembangunan lebih baik. Ya. Kita sepakat bahwa dengan adanya tadi dukungan dari pemerintah, salah satunya dengan Pusat Data Nasional, kemudian ada juga data center yang dimiliki dari pihak lainnya, seperti ID Pro, ini bisa mendukung salah satunya satu data Indonesia untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih Mas Hendra, terima kasih Prof. Haria telah bergabung bersama Sama-sama, kami. terima kasih. Dan pemirsa demikian perbincangan kami, saya Eliza Hasan pamit undur diri dari 60 Minute with Kementerian Kominfo. Sampai jumpa. Dipersembahkan oleh